Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat Hari Paskah. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Perayaan Paskah pertama 17 April 2022, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12, dan epistel dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Diikat oleh topik atau tema Yesus telah bangkit. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Nunga Hehe Jesusi. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 24 mulai dari ayat 1 sampai ayat 12 adalah kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Perayaan Paskah pertama 17 April 2022. Selamat Hari Paskah buat kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Nats renungan kita di Minggu Perayaan Paskah pertama 17 April 2022 ini mengkisahkan peristiwa sukacita yang terjadi di hari pertama Paskah, yakni kebangkitan Tuhan Yesus. Penginjil Lukas menceritakan kisah kebangkitan ini dengan amat jelas. Pagi-pagi benar, pada hari Minggu, perempuan-perempuan dengan membawa rempah-rempah bergegas pergi ke kubur Yesus. Ayat 1. Siapa mereka? Nama-nama mereka disebutkan oleh Lukas dalam Injil ini. Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan selain ketiga perempuan ini, masih ada lagi beberapa perempuan lain yang tidak disebutkan namanya, sebagaimana ayat 10. Saudara, perempuan-perempuan itu ingin merempah-rempahi mayat Yesus sebagaimana kebiasaan orang Yahudi bila menguburkan mayat menurut Yohanes 19 ayat 40. Tetapi ketika tiba di kubur Yesus, ternyata mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Dan mereka terkejut, mulut kubur telah terbuka. Penutup kubur Yesus itu telah terguling. Mereka lalu masuk ke dalam. Mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka sebelumnya sama sekali tidak membayangkan bahwa Yesus akan bangkit. Sementara mereka berdiri tertunduk-tunduk bingung, tiba-tiba dua orang malaikat muncul dan mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Ayat 5, ayat 6. Bahkan malaikat itu mengingatkan para perempuan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus saat ia masih hidup. Yesus berkata, Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 7. Saudara, setelah para perempuan mendengar berita tentang kebangkitan Yesus itu, sekarang mereka tersadar dan teringat kembali, mengerti apa perkataan Yesus sebelum disalibkan kepada mereka. Inilah realisasinya. Ternyata Yesus telah bangkit. Hati mereka pun berubah. Mereka pun sekarang bersukacita mendengar peristiwa ini. Injil Matius mencatat, dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Matius 28 ayat 8. Ada perubahan besar dalam diri wanita-wanita pengagum Yesus ini. Mereka datang ke kubur tadi pagi dengan hati lesu, namun mereka pulang sekarang dengan sukacita besar. Tadi pagi mereka datang dari rumah ke kubur dengan langkah lemah dan cemas, namun pulang dari kubur dengan berlari cepat-cepat. Saudara, saat ini mereka pulang dengan pengharapan baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebangkitan Yesus telah mengubah kedukaan menjadi sukacita dan kemenangan. Kelesuan diubah menjadi semangat baru. Keputusasaan berubah dengan pengharapan. Ada kehidupan baru yang hadir dalam diri para perempuan itu, Bapak Ibu. Saudara, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka pergi memberitahu peristiwa agung ini. Mereka memberitakan kabar baik ini, yakni berita bahwa Yesus telah bangkit. Nunga hehe Jesusi. Mereka sekarang menjadi penginjil pertama. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah bahwa penginjil pertama itu ialah para wanita-wanita. Bukan dari ke-12 murid Yesus itu, bukan. Tetapi siapa? Wanita-wanita. Itulah penginjil pertama. Siapa yang mereka injili? Justru ke-11 murid-murid Yesus itu sendiri dan orang-orang lain yang pertama mereka injili. Pada ayat 9 dituliskan, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tapi bagaimana reaksi, tanggapan, sambutan murid-murid itu, Bapak Ibu, yang 11 itu? Mereka percaya?
Oh, ternyata tidak. Justru sebaliknya, mereka menganggap bahwa kesaksian perempuan-perempuan tersebut adalah omong kosong. Omong kosong, ayat 11. Memang sulit menerima fakta kebangkitan Yesus ini kecuali oleh dan dengan iman. Hanya 1 dari 11 murid Yesus itu yang menanggapi pemberitaan wanita-wanita ini, yang meresponinya dengan positif sekali, yaitu Petrus sendiri. Yang lain sinis, menganggap semuanya itu nonsens, omong kosong. Itu sebabnya pada ayat 12 khotbah ini dituliskan, demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di Minggu Perayaan Paskah pertama, Kebangkitan Yesus 17 April 2022, yang berbicara tentang keberanian para wanita mendatangi kubur Yesus di hari Paskah dan memberitakannya. Dihubungkan dengan topik minggu, Yesus telah bangkit, nunga hehe Yesusi. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Saudara, kebangkitan Yesus mendorong kita senantiasa, pertama, agar kita memiliki iman dan keberanian seperti ketiga wanita pencinta Yesus ini. Saudara, dalam perikop ini 3 orang wanita pencinta dan pengagum Yesus yang disebut oleh Lukas, namanya di sini Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu berangkat ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Saudara, ada 2 hal yang perlu kita cermati, perhatikan di sini. Pertama, soal waktu atau saat kepergian mereka ke kubur Yesus itu, ada beberapa sebutan yang berbeda-beda diberikan ke 4 Injil itu. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 khotbah ini menyebut pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan macai sugut. Injil Yohanes beda lagi. Dia menyebutkan kepergian ke kubur itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan sugut dina hulumi dope. Menurut Injil Markus pasal 16 ayat 2 disebutkan pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan dina bicar matahari. Nah, menurut Injil Matius beda lagi. Pasal 28 ayat 1 dituliskan menjelang menyingsingnya fajar. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan di buha-buha ijuk. Saudara, dapat kita simpulkan sekarang bahwa waktu atau saat kepergian mereka ke kubur itu adalah di sekitar antara pukul 3 hingga pukul 5 dini hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang wanita yang pergi ke kubur, ada perbedaan ke-4 Injil itu juga. Pada Injil Lukas, sebagaimana dalam khotbah ini disebutkan bahwa yang pergi ke kubur Yesus itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Injil Markus menyebut 3 orang wanita juga, tetapi berbeda namanya. Markus menyebut Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Injil Matius menyebut siapa? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Injil Yohanes menyebut bahwa hanya Maria Magdalena sendirian saja yang pergi ke kubur Yesus di pagi-pagi benar saat masih gelap itu. Saudara, tentu timbul pertanyaan, kenapa terjadi perbedaan penyebutan nama dalam masing-masing Injil itu?
Tentu itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu, karena setiap penulis Injil itu memiliki tekanan masing-masing atas berita yang dia sampaikan. Misalnya saja penulis Injil Yohanes hendak menunjukkan bahwa betapa cintanya Maria Magdalena kepada Yesus. Bagi Maria Magdalena, Yesus itu adalah teman yang sangat akrab, sangat dekat. Dari dalam diri Maria Magdalena itulah Yesus mengusir 7 macam roh jahat. Markus 16 ayat 9. Jadi tanpa sengaja, semua penulis Injil itu hendak menggambarkan bagaimana para wanita pengagum Yesus ini mau menunjukkan kasih mereka buat Yesus. Sampai-sampai mereka begitu berani pergi ke kubur yang sepi ketika masih gelap gulita. Meski mereka wanita-wanita atau perempuan-perempuan biasa, tapi berani dan gak peduli resiko yang harus mereka hadapi. Baik dia pergi sendirian tanpa teman seperti yang ditulis oleh Yohanes, ataupun bersama-sama dengan teman yang lain. Mereka mau menerobos malam-malam gelap gulita hanya untuk menunjukkan kasih mereka kepada Yesus. Saudara, sikap dan keberanian para wanita pencinta Yesus ini yang mau menunjukkan imannya kepada Yesus di tengah-tengah situasi, kondisi, dan keadaan yang tidak aman, tidak nyaman, sangat-sangat harus dipuji dan bahkan sangat baik untuk diteladani, ditiru oleh kita semua. Semuanya kita, terutama para wanita-wanita tentunya di zaman now, di zaman sekarang ini. Kalau iman dan kasih kepada Kristus yang mendorong kita, maka tidak akan ada rasa takut dalam hidup ini Bapak Ibu. Segelap apapun yang harus kita jalani dalam hidup ini, oleh berbagai-bagai masalah, tantangan hidup, pergumulan, maka itu semua harus dan akan kita terobos untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada firman, kepada gereja. Jika iman dan kasih Kristus ada pada kita, maka kita tidak peduli akan resiko, akan tantangan hidup yang harus kita hadapi. Sebab kita yakin dan percaya, ini demi Yesus, dan Yesus akan menolong kita. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Inilah semangat rohani yang harus kita kembangkan. Jadi, tidak hanya pada saat-saat menyenangkan, saat sukacita, saat hidup kita enak-enak, semuanya serba beres. Saat bergelimang dengan harta ada kekayaan, hidup sehari-hari kita itu enak-enak saja, kita tunjukkan iman dan kasih kita kepada Kristus. Oh, tidak hanya pada waktu-waktu menyenangkan saja, tetapi meski dalam situasi genting, terancam, banyak risiko buruk yang harus kita hadapi, kita juga harus tunjukkan iman dan kasih kita kepada Kristus. Amin. Meski banyak yang menghadang kita agar semangat doa kita pudar, baik itu oleh pandemi coronavirus disease 19, oleh berbagai-bagai penyakit lain yang sudah menerpa hidup kita selama ini, oleh berbagai-bagai masalah hidup yang sedang kita hadapi, oleh keadaan ekonomi kita yang membuat kita miskin, dan lain-lain. Tetapi semangat rohani kita jangan surut Bapak Ibu, seperti meniru wanita-wanita ini. Mereka sangat bersemangat, terutama ibu-ibu kami yang kami cintai dan kami hormati. Jadilah seperti ketiga-tiga wanita ini. Apabila kamu sudah pernah merasakan kasih, perbuatan jamahan, basa-basa ni debata, pasu-pasu ni Yesus, maka tunjukkanlah kasihmu kepada Yesus, kepada Tuhan, lewat berbagai-bagai perbuatan baik kepada gereja, kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman, dan lain-lain. Di tonga borngi pe manang buha-buha ijuk, dapot toma Yesus. Unang mabiar, olodoh wakainan, di rumah. Perempuan nalau tu kuburan Yesus. Pengajaran yang kedua, saksikan, beritakan Yesus meski banyak yang menolakmu. Saudara, pada saat ketiga-tiga wanita yang disebut oleh Lukas di sini sampai di kubur Yesus, mereka melihat batu penutup kuburan sudah terbuka.
Tentu saja mereka sangat kecewa. Namun setelah kedua malaikat itu mendatangi mereka di kubur Yesus dan memberitahukan bahwa Yesus itu sudah bangkit, maka hati mereka berubah total. Berita dan kabar baik tentang kebangkitan Yesus ini membangkitkan semangat mereka untuk pergi menyampaikan kabar baik ini kepada murid-murid Yesus dan orang lain. Memang tidak banyak orang yang menyambut kedatangan ketiga-tiga wanita dalam rangka membawa kabar baik kebangkitan Yesus. Tidak banyak, terutama dari murid-murid. Bahkan justru mengatakan bahwa kabar yang mereka bawa itu adalah omong kosong. Tidak benar, itu berita palsu. Atau seperti sebutan zaman sekarang ini, itu berita hoax, kata para murid-murid itu. Namun, mereka tidak ambil pusing apa kata orang tentang berita yang mereka bawa. Meski dipandang sebagai berita omong kosong, semangat mereka tidak pudar, tidak surut. Mereka tidak stres, tidak kecewa, dan tidak putus asa. Tidak stop untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu. Tanpa sepengetahuan mereka, justru pekabaran Injil mereka berbuah, berhasil. Sebab dengan diam-diam, salah seorang dari ke-11 murid Yesus itu, bahkan murid yang sangat-sangat dikagumi ternama, yakni Petrus, justru ternyata menyambut, menanggapi dengan spontan dan langsung pergi berlari-lari ke kubur Yesus. Saudara, inilah pengajaran yang indah sekali bagi kita di perayaan Paskah pertama ini. Mari kita menyaksikan iman kita. Mari kita menyaksikan berita tentang Yesus, kuasa Allah, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah, oleh Yesus di dalam hidupmu, hidup kita orang-orang percaya semuanya. Tidak perlu kita berpikir, wah jangan-jangan orang lain menolak aku, jangan-jangan mereka menuduh aku lain-lain, menyebut bahwa berita-berita Injil yang saya bawa itu omong kosong, firman yang saya sampaikan itu ditolak. Jangan berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Memang membawa berita kebenaran dan firman itu tidak selalu mudah, tidak mulus. Akan banyak tantangan dan ganjalan. Banyak yang akan memblokir kehadiran kita. Ini harus kita hadapi semuanya, Bapak Ibu. Tetapi percayalah, jika iman dan kasih Kristus yang ada pada kita, maka kita tidak akan peduli akan resiko, akan tantangan hidup yang harus kita hadapi, akan sambutan, bahkan penolakan orang kepada kedatangan kita. Inilah semangat rohani yang positif yang harus kita kembangkan. Saudara, tirulah kegigihan ketiga wanita yang disebut oleh Lukas di sini. Semangat mereka sangat-sangat tinggi untuk memberitakan Injil. Tirulah ini. Mereka memberi waktunya, memberi tenaganya, memberi pikirannya, dan usahanya untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Bagilah waktumu, baik untuk keluarga, bagi untuk mengurus rumah tanggamu, dan juga untuk menginjil, memberitakan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kabar-kabar baik untuk teman dan saudara-saudara. Baik itu yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan agama, kegiatan gereja, kegiatan kerohanian, kegiatan ibadah. Bagilah waktumu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita praktekkan itu. Pengajaran yang ketiga, sambutlah berita kebenaran itu dengan sukacita. Apa sikap dan tanggapan murid-murid Yesus itu terhadap berita yang dibawakan ketiga wanita ini, Bapak Ibu? Ternyata hanya Petrus saja yang meresponi dan yang menyambut serta bertindak untuk melaksanakannya. Sedangkan semua murid-murid lainnya itu tidak menerimanya, bahkan menyebutnya omong kosong. Wah, sangat-sangat memprihatinkan sikap mayoritas murid-murid Yesus yang menolak pemberitaan tentang kebangkitan Yesus ini. Padahal mereka adalah murid-murid Yesus, orang yang dekat dengan Yesus selama ini. Mereka pandang enteng sekali terhadap kehadiran kedatangan berita yang dibawa oleh ketiga-tiga wanita yang membawa kabar baik ini. Mereka sinis sekali, Bapak Ibu, dengan kehadiran para wanita-wanita ini. Sinis mereka. Bahasa Yunani yang dipakai di sini leros. Leros artinya nonsense.
Tidak punya arti apa-apa. Bahasa Batak disebut itu turi-turian sabing. Ini menjadi pelajaran rohani juga bagi kita, Bapak Ibu. Jangan-jangan banyak di antara kita juga yang menyebut khotbah yang disampaikan oleh baik itu sintua, oleh pendeta dan sebagainya. Dia ngomong kosong, nonsens, turi-turian sabing, sehingga banyak di antara mereka yang menganggap itu nonsens, menjauhkan diri, menjauhkan perhatiannya, menjauhkan hatinya dari khotbah yang disampaikan. Akibatnya apa? Kita akan merasa rugi sendiri nanti. Jangan kita langsung terus pandang enteng, merasa sinis, dan merasa benci terhadap orang lain, terhadap kabar Injil. Jangan-jangan dia nanti membawa berita baik, membawa berkat bagimu. Kalau kita tolak itu, apa yang terjadi? Nggak kebahagiaan berkat kita. Kita rugi sendiri. Kita nggak dapat apa-apa. Maka hargailah setiap orang yang datang membawa berita baik, firman, kebenaran, dan nasihat. Tuh kita hargai. Saudara, tirulah sikap Petrus yang langsung menyambut berita sukacita itu. Yang langsung tanggap, langsung meresponi, menindaklanjuti berita itu. Dia berlari ke kubur Yesus. Saudara, kepeduliannya menanggapi informasi dari ketiga wanita ini sangat cepat, sangat tinggi. Sehingga dia langsung membuktikan kebenaran berita yang dia dengar itu. Tanpa berpikir panjang, tanpa diskusi, apalagi berdebat terlebih dahulu kepada wanita itu, tanpa pertimbangan analisis, berpikir logika, rugi laba, Petrus langsung berlari menuju kubur Yesus dan mengetahui fakta sebenarnya. Bagi Petrus, berita kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar berita liar lagi, berita hoax lagi, bukan lagi hanya dalam wujud kata orang, ninna tu ninna, enggak lagi. Dia sudah lihat fakta yang sebenarnya apa yang terjadi bagi Yesus. Saudara, berita kebangkitan adalah suatu berita yang sulit memang diterima, sekali lagi dipercaya dan dicerna oleh otak akal budi kita. Namun, lewat kuasa Roh Kuduslah kita didorong untuk percaya, untuk beriman kepada Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesuslah yang membangkitkan hidup kita dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu. Selamat Hari Paskah bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah Minggu di perayaan Paskah pertama 17 April 2022 dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1-12 ini, agar semakin banyak orang yang memiliki kekuatan rohani karena percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nungahehe Jesusi termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Perayaan Paskah bagi kita semuanya, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami perayaan Paskah pertama. Terpujilah namamu, berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.